Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rahayu dari Prodi PG PAUD semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 1803031004. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dari skripsi Kakak Sutria Asnida yang berjudulkan tentang pengaruh penggunaan media tanah liat untuk meningkatkan motorik halus anak TK studi literatur. Di penelitian ini maka ada 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Di mana bab 1 pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, saya akan menerangkan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu pendidikan anak usia dini adalah pondasi dasar pendidikan yang diberikan kepada anak-anak usia 0-6 tahun sebagai suatu usaha untuk mengoptimalkan stimulasi sejak dini. Anak usia dini merupakan usia yang efektif untuk 6 aspek perkembangan anak, di antara aspek agama dan moral, aspek kognitif, seni, sosial, emosional, bahasa, dan fisik motorik. Salah satu perkembangan yang diharuskan dalam pengembangan dan pemberian stimulus oleh guru yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar menekankan pada koordinasi tubuh pada gerakan otot-otot besar seperti melompat, berlari, berguling. Sedangkan motorik halus menekankan koordinasi tangan atau kelenturan seperti keterampilan menggunakan jari jemari, menggambar, dan memegang sesuatu dengan ibu jari dan telunjuk. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah, yaitu yang pertama, kemampuan motorik halus yang belum berkembang secara optimal. Setelah itu, selain itu kurangnya peraga yang digunakan masih terbatas seperti puzzle, kota raba, dan pohon angka. APE yang digunakan mengakibatkan anak jenuh dan cepat bosan seperti menyusun balok. Selanjutnya rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan media tanah liat untuk meningkatkan motorik halus anak TK dengan bertujuan untuk melihat pengaruh kemampuan motorik halus anak melalui media tanah liat. Manfaat pendidikan yaitu ada bagi anak didik dan bagi guru. Bagi anak didik, proses belajar mengajar lebih menyenangkan. Anak akan lebih terlatih dalam bergerak, meningkatkan perkembangan seni dan motorik. Anak akan senang bergerak dan bekerja sehingga akan tumbuh menjadi anak yang ceria. Bagi guru yaitu memberikan manfaat, mempermudah guru dalam memecahkan masalah tentang perkembangan motorik halus anak, memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan hasil pembelajaran, dan anak dapat mengetahui macam-macam bentuk. Selanjutnya, bab kedua yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama, pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini yaitu mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup anak dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan menyediakan lembaga pendidikan guna untuk mengembangkan berbagai konsep perkembangan anak. 6 aspek perkembangan anak usia dini yaitu mencakup yang pertama perkembangan fisik dan motorik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan bahasa, moral dan agama, yang kelima sosial dan emosional, dan yang terakhir perkembangan daya cipta. Selanjutnya di sini ada pengertian motorik halus. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik merupakan perubahan keterampilan motorik dari lahir sampai umur atau usia 6 tahun yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan keterampilan motorik. Di dalam perkembangan motorik yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, prinsip perkembangan motorik halus anak usia dini, karakteristik media yang cocok digunakan pada proses pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang keempat, manfaat media pembelajaran. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi motorik halus. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran.
Media pembelajaran adalah alat atau komunikasi. Media pembelajaran adalah alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber kepada anak didik yang bertujuan agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian anak didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Poin-poin media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Karakteristik media yang cocok digunakan pada proses pembelajaran anak usia dini, prinsip-prinsip media pembelajaran, dan manfaat media pembelajaran. Selanjutnya, ada pengertian tanah liat. Tanah liat adalah suatu benda yang dapat membantu anak dalam proses belajar untuk mengenal lingkungan yang di sekitar, bahkan pada dirinya sendiri. Tanah liat dapat membantu anak dalam melatih imajinasi dan kemampuan motorik halus anak. Di sini ada tujuan dan manfaat tanah liat dan langkah-langkah pelajaran yang digunakan dalam pembuatan tanah liat, yaitu langkah-langkahnya. Pertama, guru menyiapkan tanah liat dengan keadaan kering. Apabila masih dalam keadaan basah, maka dijemur terlebih dahulu sehingga tidak lengket di tangan. Langkah selanjutnya yaitu guru memperlihatkan benda kepada anak seperti gelas atau piring. Selanjutnya, guru mengajarkan kepada anak dengan cara seperti pembuatan gelas dan piring dari tanah liat. Untuk langkah terakhir, guru membebaskan atau guru mempersilahkan anak membuat benda-benda sesuai keinginan atau imajinasi mereka. Di sini ada pengertian membentuk tanah liat. Membuat karya seni adalah menciptakan inspirasi anak dengan menggunakan objek-objek seperti bahan alam atau bahan buatan. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Penelitian sebagai penelitian studi literatur berupa studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku jurnal, arsip, majalah, artikel, dan jurnal atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Jadi, di media pembelajaran literatur ini, si peneliti membaca dan mempelajari seperti buku, jurnal, makalah, skripsi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan ini dijadikan rujukan untuk membuat argumen-argumen yang ada. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.